Oh no, tidak, celaka 13. Ngeri banget tahu nggak? Nggak tahan aku denger itu. Bikin ngeper hati, serba nggak enak rasanya. Buat rasa tertuduh, mana bisa kita menggenapinya. Jadi nggak yakin kalau gitu. Selalu ada yang kurang, jadi banyak kewajiban. Merasa kerdil saya, pengen menyerah aja deh. Hal itu selalu menghantui saya, jadi selalu was-was nih. Itulah akibat yang muncul ketika kita mendengar suatu kabar buruk. Dalam episode Sangkal Diri Pikul Salib Syarat Ikut Yesus kali ini, kita akan menelisik syarat-syarat ikut Yesus. Dan kita ukur kemampuan kita di dalam memenuhi syarat itu. Dalam seri Bad News episode Sangkal Diri Pikul Salib Syarat Ikut Yesus ini, saya bersama warganet surgawi akan mengeksegesis Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bertahun-tahun ayat ini telah menjadi bad news atau kabar buruk bagi orang percaya. Sudah sangat lama kita memahaminya sebagai syarat mengikut Yesus adalah dengan selalu menyangkal diri dan ikut memikul salibnya. Namanya syarat. Jika gagal memenuhinya secara konsisten sampai mati, maka kita tidak layak disebut pengikut Yesus. Alias nyawa kita bakal hilang atau terhapus dari sorga. Jadi, jika tidak rajin sangkal diri dan pikul salib, kita terancam terlempar dari surga. Menyangkal diri kita pahami selama ini sebagai tindakan yang terus-menerus menolak keinginan dan perbuatan daging yang berdosa. Menyangkal diri adalah tidak mau melihat atau menjamah sesuatu yang menarik dan nikmat untuk daging, namun yang menyakitkan hati Allah. Kita mematikan seluruh perbuatan daging dan hanya berfokus kepada pembangunan roh saja. Kita setengah mati menghindari cinta uang, nonton film sekuler, merokok, lebih menikmati drakor daripada baca firman, tidak ke gereja tapi malah berlibur ke Batu Malang atau Puncak. Dan kita berusaha keras menjauh dari semua perbuatan yang lebih menyenangkan daging daripada menyenangkan Tuhan. Ditambah lagi Galatia 5 yang mengancam, tak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah jika kita tidak menyangkal perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Okelah, mungkin kita tidak melakukan percabulan, mabuk, praktek sihir, atau penyembahan berhala. Tapi jujur kita masih iri hati, marah, dan mementingkan diri sendiri kan? Juga ada kata dan sebagainya atau homoios dan semacamnya. Berarti tak terbatas pada daftar itu saja, tapi masih banyak lagi. Masihkah kita sombong bisa memenuhi syarat mengikut Yesus ini? Tidakkah kita sesekali atau bahkan berkali-kali terpelecok untuk melanggar syarat ini? Tidakkah setiap hari kita lebih sering meladeni dan menikmati keinginan daging itu daripada menyangkalnya? Memang kita melakukan banyak kebiasaan rohani yang baik seperti merenungkan firman, rajin beribadah online maupun offline, saat teduh 3 jam sehari, namun masih tetap juga meladeni kenikmatan daging kita. Bahkan definisi menyangkal diri kita itu bisa sampai pada titik, jika dalam hidup ini kamu masih merasa nyaman, berarti kamu itu masih belum menyangkal diri. Karena terbukti kamu masih menikmatinya. Hidup itu tidak boleh nikmat. Hidup itu harus selalu merasa tidak nyaman, tidak enak, dan penuh penyangkalan diri. Mungkin kita harus meniru sebagian orang yang bisa sebulan penuh menahan lapar, tidak makan dan minum, bertapa, mengasingkan diri tanpa gadget, dan tidak bertemu siapa-siapa, agar penyangkalan diri kita itu lebih sukses karena jauh dari godaan.
Bukankah makin tinggi tingkat penyangkalan dirinya, makin layak kita mengikut Yesus? Makin sedikit gagalnya, kan kita makin dapat golden ticket kelayakan. Hidup itu penuh rambu-rambu yang dialiri arus listrik. Di setiap jengkal langkah, jika menyentuh dosa kedagingan, maka listrik akan menyetrum daging kita. Dan saat itu juga kita harus menyangkalinya. Bayangkan, saat sore tiba, apakah kulit kita tidak gosong semua ya? Karena kesetrum bolak-balik sepanjang hari itu. Makanya harus rajin menyangkal diri dengan menyalipkan keinginan-keinginan daging tiap menit dan tiap jam. Bro and sis, apa maksud sesungguhnya menyangkal diri atau menyalipkan daging ini? Di Galatia 5, kitab yang terkenal dengan kitab daging dan buah roh, di ayat 24-nya menegaskan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita ini milik Kristus, berarti kita telah memenuhi syarat penyangkalan diri itu. Karena Kristus telah mati menghancurkan kuasa daging itu. Mereka yang kepunyaan Kristus telah menyalipkan daging, termasuk hawa nafsu dan keinginannya. Ada kata have crucified atau telah menyalipkan. Jadi kesuksesan penyalipan daging itu terletak bukan pada usaha kita, namun kesuksesan penyangkalan diri itu terletak pada dimilikinya kita oleh Kristus. Jika kita dimiliki Kristus, kita otomatis layak mengikut Yesus karena Dia telah menggenapi syarat penyangkalan diri ini. Kristus sudah menyangkal diri 33,5 tahun semasa hidupnya dan tidak pernah sekalipun gagal. Dia tahan lapar dan dahaga 40 hari 40 malam penuh. Dia tidak menikah, dia tidak pernah santai dan tetap memilih cawan salib daripada bebas. Menyangkal memakai kata aparniomai yang artinya melupakan kemampuan diri atau kehilangan kesadaran akan kekuatan diri. Jadi bisa diartikan tidak mengandalkan kekuatan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan. Lalu apa arti diri atau daging yang harus disangkal atau disalib ini? Diri memakai kata ephto dan daging memakai kata sarx, yakni sesuatu yang karnal, suatu pembenaran diri atau keyakinan bahwa kelayakan mengikut Yesus itu hanya bisa dicapai lewat kemampuan dan keberhasilan manusia melakukan hukum Taurat. Inilah yang harus disangkal. Jadi bukan menyangkal perbuatan dagingnya, tapi menyangkal persepsi syarat mengikut Yesus itu. Menyangkal bahwa untuk memenuhi syarat mengikut Yesus bisa menggunakan kekuatan manusia. Dengan menyangkal ini berarti kita mengakui bahwa keberhasilan memenuhi syarat mengikut Yesus hanya bisa dicapai karena karya salib Yesus semata. Karya salib itulah satu-satunya tiket memenuhi syarat mengikut Yesus. Jadi sangkali pemahaman lama, tapi mulai adopsi pemahaman baru. Hanya karena kasih karunia dan oleh iman, kita diselamatkan. Bukan hasil usaha dan pekerjaan menyangkali diri kita setiap hari. Soal perbuatan dagingnya itu sendiri secara aspek horizontal harus tetap dijauhi. Karena rugi sendiri kalau kita hidup di dalamnya. Sebab hanya akan membawa pengaruh negatif terhadap jiwa kita dan konsekuensi buruk alamiah. 1 Petrus 2:11b, jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Namun menjauhinya tidak dengan susah payah dengan menyangkal-nyangkalnya. Namun itu suatu dampak yang natural karena status kelayakan mengikut Yesus. Tidak perlu request to follow kayak Instagram. Sejak lahir baru kita sudah otomatis diterima menjadi follower Yesus dan punya lifestyle tidak hidup dalam kedagingan. Jadi, menyangkal diri atau menyangkal persepsi mengandalkan kekuatan diri adalah syarat mengikuti Yesus. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan sendiri untuk mencapai keselamatan, itu justru artinya kita malah tidak layak mengikut Yesus.
Supaya mantap, kita lihat Imamat 16:29b. Kamu harus merendahkan diri atau deny yourself atau menyangkal diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Imamat 16 ayat 31 diulang di Imamat 23 ayat 32. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu dan kamu harus merendahkan diri atau deny yourself atau menyangkal diri dan berpuasa. Dengan berpuasa. Ada korelasi antara imamat ini dengan Matius 16 kita. Menyangkal diri di Matius dan merendahkan diri di imamat sama-sama memakai kata deny self menurut NIV Bible. Imamat mengartikan deny self ini sebagai sabat, perhentian penuh, tak melakukan suatu pekerjaan apapun. Atau sama saja menyangkal diri itu artinya berhenti bergantung pada diri sendiri untuk melakukan usaha-usaha. Namun mulai total rest, istirahat, dan bergantung penuh pada karya Tuhan Yesus. Lalu syarat yang kedua mengikut Yesus adalah memikul salib kita. Kita selama ini pahami bahwa untuk layak dapat predikat menjadi pengikut setia Yesus, kita harus sabar memikul salib seperti Yesus. Salib Kristus itu lambang penderitaan, cemooh, dan siksaan hidup. Jalan panjang Yesus memikul salib, kita maknai bahwa hidup ini akan dipenuhi penderitaan demi penderitaan silih berganti dan kita harus siap. Hidup ini dipenuhi kabar buruk karena kita seolah dituduh bersalah jika berani menikmati hidup. Hidup itu harus menderita. Setiap hari ada salib Kristus yang harus dipikul. Salib itu berat, kayunya kasar, dan menusuk-nusuk kulit dan daging kenikmatan kita. Untuk layak sebagai pengikut Yesus, kita harus turut merasakan yang Yesus rasakan secara psikis dan lahiriah. Kita harus mengalami aniaya karena kita orang percaya. Kita harus siap dihukum secara tidak adil, dicemooh, dituduh, disiksa, dan bila perlu dicemeti karena Kristus. Termasuk siap menanggung penderitaan dunia ini seperti penyakit, kematian, masalah pekerjaan, dan rumah tangga. Bahkan ada ancaman tambahan di Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kita harus mengambil peran Simon orang Kirene secara rohani yang menolong Kristus memikul salibnya hingga ke Golgota. Kita sok kuat ya. Bro and sis, apa arti sesungguhnya memikul salib ini? Menafsirkan isi Alkitab pada bidang keselamatan, aksis vertikal harus selalu dipandang dari tetelestai atau finished works-nya Yesus. Dan apa yang ia telah lakukan bagi kita, yaitu theosentris atau kristosentris, yaitu karya Tuhan untuk menjangkau manusia. Jangan tergoda untuk selalu menafsir dari sudut pandang antroposentris atau kegiatan dan usaha manusia untuk sampai kepada Allah. Antroposentris itu hanya cocok untuk aspek horizontal. Untuk aspek vertikal yaitu keselamatan, kristosentrislah yang paling tepat. Bagaimana aplikasinya di sini? Hanya ada satu salib yang harus ditanggung di dunia ini, yaitu salib Kristus. Dan itu sudah Yesus pikul, bahkan dia dipakukan di atasnya. Salib Kristus itu adalah bukti pengampunan, penerimaan untuk pendosa, dan kasih karunia yang tak terbatas bagi kita believers Gentiles ini. Tak ada lagi salib-salib lain yang perlu ditanggung. Matius 16 ini tidak menyebut pikul salib Kristus, tapi pikul salibmu sendiri. Juga tidak menyebut agar kita ini disalib, tapi hanya pikul. Galatia 2:19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, kita telah disalibkan dengan Kristus. Kristus yang menanggung derita salib, kita yang menikmati hasilnya tanpa merasakan derita yang luar biasa itu. Itulah divine exchange atau tukar nasib tidak adil bagi Kristus. Kita telah disalibkan dengan Kristus. Tak ada lagi salib yang perlu kita panggul. Galatia 6:14, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
Paulus tidak mau bermegah dengan salibnya atau duri dalam dagingnya sekalipun. Karena hanya ada satu salib Yesus yang layak dimegahkan. Jadi arti memikul salib adalah menikmati hasil karya Kristus yang telah disalibkan bagi kita. Bukan terseok-seok, menderita, memikul salib kita sendiri lagi. Bukan lagi kita yang menderita dan berdarah-darah untuk Yesus. Tapi Yesus yang telah menderita dan berdarah-darah bagi kita. Bukan kita yang hidup mati-matian membayar harga untuk Yesus. Tapi Yesus yang telah mati-matian sampai mati beneran membayar harga bagi kita. Saat kita memakai kalung dengan liontin salib, salib itu menjadi lambang kemenangan di dada kita, bukan lagi lambang penderitaan. Tapi kita bukan berarti menafikan penderitaan ya. Dunia ini penuh penderitaan karena memang konsekuensi dosa. Namun penderitaan itu bukan menjadi syarat kita mengikut Yesus. Mungkin sangkal diri dan pikul salib bisa saja relevan dalam aspek horizontal. Namun dalam perspektif vertikal yaitu keselamatan tidak bermakna seperti yang selama ini kita pahami. The Message menerjemahkan Matius 16, 24-25 ini begini. Barang siapa mau mengikut aku harus mempersilakan aku untuk memimpin. Akulah jurumudi hidupmu, bukan kamu. Jalani saja penderitaan dunia ini bersamaku, jangan lari daripadanya. Berusaha menolong diri sendiri tak akan membantu. Menyerahkan hak adalah cara efektif untuk mengenali siapa sejatinya dirimu. The Message menegaskan, ayat ini bukan bicara tentang usaha kita, tapi tentang mempersilakan Yesus memimpin hidup kita dan kita tinggal mengikutinya. Dia yang duduk di bangku kemudi dan melakukan semua pekerjaan mengemudi hidup kita, bukan kita. Kita tinggal duduk di bangku penumpang, mengikuti kemana arah kendaraan hidup kita di bawah Yesus. Baiklah bro and sis, jadi akhirnya sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah Yesus. Artinya menjadi berhenti bergantung kekuatan sendiri, pandang purna karya Yesus di kayu salib, dan ikut Yesus. Syarat mengikuti Yesus menjadi jauh lebih ringan, lebih bisa digenapi dan menjadi good news. Makanya saudara, tetaplah mau belajar. Sebab asal kita mau belajar, bad news akan menjadi good news. Stay shocked. Until next, bad news.